Di video kali ini, gue mau membahas sebuah kamera APS-C mid-range yang gue rasa sangat-sangat powerful dan nggak boleh sampai kalian lewatkan. Gue udah pernah review kamera ini sebelumnya, tapi pas dapet kesempatan buat nyobain lagi, menurut gue ada beberapa hal yang perlu kalian tahu banget betapa racunnya kamera yang satu ini. Dan gue sangat encourage kalian buat nonton video ini sampai habis biar dapet gambaran yang jelas. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita puter intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, di video kali ini gue mau membahas kamera APS-C yang menurut gue itu merupakan kamera kelas mid-range dengan value terbaik paling tidak di penggunaan gue. Jadi kamera yang gue bahas kali ini adalah Fujifilm X-S10. Sebuah kamera APS-C mid-range dari Fujifilm yang saat ini dibanderol seharga Rp15.999 untuk body only. Yep, bukan kamera murah tapi memang berada di range harga yang masih memiliki market pasar yang cukup luas. By the way, di harga tersebut juga kalian bisa dapat mirrorless full frame Canon yang entry level yang pembahasannya sempet kita buat juga, bisa cek ada di sana. Tapi di video ini kita nggak akan ngincer full frame-nya. Kita akan mengincar base value dengan spek yang tinggi untuk penggunaan hybrid, yaitu penggunaan foto maupun video. Oke, jadi setelah nyicipin X-S10 ini lagi, gue salut dengan betapa bergunanya kamera ini dalam proses produksi gue. Ini adalah definisi kamera yang simple, portable, dengan fitur yang luar biasa komplit. Ukurannya ini menurut gue udah sweet spot banget buat dibawa-bawa kemanapun. Literally, dari pertama datang kamera ini selalu gue bawa-bawa keluar buat kebutuhan konten, entah buat konten foto ataupun video. Setiap gue pulang kantor pun kamera ini standby ikut di ransel gue. Bahkan sebelumnya di sling bag gua pun itu dia bisa gua bawa-bawa terus asal pakai lensa 16mm f2.8-nya yang lumayan compact juga, karena dimensinya ini nggak makan tempat dan beratnya pun nggak seberapa, jadi nggak bikin tas gua berat juga. Belum lagi gua nggak perlu bawa-bawa charger juga karena dia bisa dicas pakai powerbank atau casan USB Type-C aja yang biasa gua pakai buat HP gua juga. Nah, dari situ aja kamera ini udah punya kelebihan yang menarik. Tapi kalau cuma simple, ringkas, dan enteng doang, di ST juga udah banyak. Ada ST30, ada A6400, ada M50 Mark II. Terus kenapa yang gua bawa-bawa adalah XS10 ini kemana-mana dan bukan kamera yang lain? Jawabannya adalah karena kebutuhan gua sangat terpenuhi. Jadi kamera ini worth it buat gua bawa-bawa terus. Pertama yang juga paling menonjol adalah IBIS-nya atau In-Body Image Stabilization. Ini ngebantu banget ketika gua bikin konten di luar. IBIS-nya ini berfungsi dengan sangat baik dalam mengurangi getaran yang mengganggu saat merekam. Dan IBIS-nya ini juga berfungsi dengan sangat baik mau di posisi landscape ataupun portrait. Jadi bisa menyesuaikan juga dengan jenis konten kalian. Layarnya juga udah oke, dia udah vari angle yang bisa berguna buat berbagai kondisi dan gambarnya pun udah cakep walaupun belum sebagus layar-layarnya Canon. Lalu selanjutnya soal file videonya sendiri, gua pernah bahas soal video vertikal di mana Fuji udah mendukung video vertikal dari zaman X-T30, tapi filenya nggak bisa langsung diupload, selalu ada problem audio codec not supported, dan itu pun terjadi juga pada kamera Sony pas gua nyobain ZV-1. Nah, di X-S10 ini hal tersebut udah nggak jadi masalah karena kita bisa pilih file perekaman kita jadi .mp4 dan begitu file kita .mp4 itu saat ditransfer ke HP kita bisa langsung post aja tanpa ada isu. Dan gua sendiri pun udah banyak bikin story Instagram pakai si XS10 ini. Nah, masih berkaitan soal itu, gua rasa gua perlu bahas soal aplikasi di HP-nya juga. Jadi di experience gua untuk transfer data itu nggak pernah ada isu. Gua bisa foto atau shoot video dan filenya langsung gua transfer ke HP gua dengan lancar. Dan kalau udah gua set file videonya ke .mp4, bisa langsung gua post juga di sosmed kayak yang tadi sempat kita bahas juga. Cuman, sayangnya fitur mengendalikan kamera atau fitur remote lewat aplikasinya ini aja yang kurang banget. Nggak reliable. Gua udah sempet coba di Android dan juga di iPad, sama-sama nge-freeze mulu kalau udah mulai utak-atik kontrolnya.
Ini beda banget sama softwarenya Canon dan juga Lumix yang dulu emang gua pakai banget aplikasinya buat kontrol kameranya secara wireless. Kalau Sony sih gue belum bener-bener coba yang versi barunya karena dia dulu ganti aplikasi dari Play Memory sekarang jadi Imaging Edge, tapi harusnya sih udah lebih baik juga. Jadi mungkin Fuji perlu pay attention pada aplikasi mobilenya. Nah, selanjutnya fitur yang dulu pas review nggak gua explore tapi ternyata sangat-sangat powerful adalah quick menunya yang customizable dan bisa digunakan buat ngatur banyak hal. Termasuk yang gua set di sini adalah pengaturan shooting mode, autofocus, stabilisasi, film simulation, dan yang menurut gua berguna banget di sini kita juga bisa set resolusi, frame rate, bitrate, dan high frame rate shooting atau slow-mo. Dan itu custom ya. Jadi gua nentuin itu semua berdasarkan yang paling berguna di workflow gua. Jadi kalau gua biasanya kalau mau buat story Instagram, gua ganti resolusi dan bitrate dengan cepat di quick menunya jadi Full HD dan bitrate-nya yang paling kecil biar filenya juga cukup ringkas pas ditransfer. Dan kalau udah selesai, gua buat 4K lagi buat standby kalau mau ambil-ambil bahan B-roll atau video review. Dan itu bisa dilakukan dengan cepat di quick menu tersebut. Sama pengaturan slow-mo juga kepake banget karena kalau di Sony kan enak biasanya udah ada dial SNQ. Sedangkan di Fuji itu biasanya gue harus masuk menu dan ubah-ubah di dalam menu utamanya yang sangat memakan waktu juga. Nah, setelah tahu quick menu ini, gue bisa ubah dengan sangat cepat. Dan bahkan berapa jumlah pengaturannya di quick menu pun itu bisa di custom. Bisa cuma 4, 8, 12, atau hingga 16. Ya kalau gue pribadi sih 8 aja udah cukup banget. Atau bahkan 4 pun juga bisa sebenarnya. Karena kita bisa taruh beberapa di touch gesture-nya juga. Touch gesture function. Oke, itu dia kelebihan dari kamera ini. Setelah nyobain lagi, emang racun parah dan sangat membantu workflow gue. Tapi biar fair, tetap masih ada beberapa kekurangan yang gue rasa masih bisa buat diimprove. Pertama, autofocusnya masih jauh dari levelnya Canon dual pixel atau autofocusnya Sony. Di sini cukup reliable sebenarnya, bisa track muka dan mata. Tapi biasanya kalau orangnya pakai kacamata atau pakai masker aja, itu kamera ini langsung bingung dan nggak mendeteksi muka yang lagi kita tracking tadi. Jadi dia kayak penyamaran Superman gitu ya. Kalau kita lagi nge-shoot orang, terus orangnya pakai kacamata, kamera langsung, kemana orang yang tadi sedang saya rekam? Guys, gue dari masa depan. Dan ternyata pas kita lagi B-roll, ternyata autofocus di kamera ini masih cukup lebih baik karena ternyata kalau pakai kacamata nggak seperti yang gue demokan tadi. Dia masih berfungsi dengan sangat baik. Cuman itu biasanya pengalaman kita di X-T3 gitu kan. Jadi ya gue menyimpulkan seperti itu. Tapi di sini gue nggak tahu ya. Apa ini karena firmware terbaru atau gimana. Tapi good job Fuji. Dan ya berarti drama yang barusan kalian lihat yang gue jadi Superman itu tidak berlaku. Dan oke, itu aja buat update-nya. Lalu auto WB itu juga masih aur-auran, jadi sangat disarankan untuk menggunakan white balance secara manual. IBIS udah oke, cuman nggak sempurna kalau kita pakai lensa wide kayak di 12 mm. Gambarnya jadi bakal jello gitu kalau kalian pakai lensa yang terlalu wide, dan itu sangat disayangkan padahal gue suka dengan focal length lensa Zeiss gue yang 12 mm. Kontrol lewat aplikasi HP juga masih perlu di-develop lagi karena ya tadi kita sempat bahas juga dan kalian tahu kenapa. Remote controlnya kalau pakai HP itu nge-freeze mulu. Sama terakhir overheat masih jadi isu besar buat teman-teman yang suka record lama. Sebenarnya kamera ini masih oke dibanding Fuji yang compact yang sebelum-sebelumnya karena dia bisa record sampai 30 menit, cuman kameranya jadi benar-benar panas di tangan kita. Jadi kalau bisa mungkin agak diimprove buat heat manajemennya. Tapi ya itu, tetap buat gua kamera ini hampir perfect buat workflow gua sebagai reviewer. Kecil, enteng dengan kapabilitas yang luar biasa besar. Harga sendiri juga termasuk sangat make sense untuk apa yang ditawarkan. Belum lagi ekosistem lensa APS-C juga masih terbilang cukup affordable kalau dibanding sama full frame. Jadi udah cakep banget. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.
Ada XT30, ada A6400, ada M50 Mark II, dan kenapa dan pilih ke bitrate yang paling kecilnya. Dan kalau udah selesai, gua bisa, gua udah hilang tuh dari awal.